Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali lagi di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Andi Dila Rahma yang akan menyampaikan berita terkait kasus ketidaksesuaian pembangunan perumahan dengan rencana detail tata ruang yang berada di Kapanewon Depok. Berikut saya sambungkan ke rekan saya, Bahar Trehinda. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Bahar Trianinda, akan membawakan berita terkait ketidaksesuaian perumahan dengan rencana detail tata ruang di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Keseluruhan luas perumahan yang terbangun di Kapanewon Depok ini yakni seluas 116,56 hektar dengan rincian yang sesuai dengan rencana detail tata ruang yaitu seluas 109,43 hektar dan yang tidak sesuai yaitu seluas 7,13 hektar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di perumahan yang tepatnya berada di Kelurahan Condong Catur yang teridentifikasi sebagai wilayah lahan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang Kapanewon Depok tahun 2011 hingga tahun 2031. Dalam hal ini, perumahan dibangun pada kawasan yang seharusnya difungsikan sebagai RTH atau ruang terbuka hijau. Pada dasarnya, ruang terbuka hijau adalah area memanjang dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Faktor utama penyebab ketidaksesuaian pembangunan ini karena pengembang tidak memahami terkait rencana tata ruang. Pengembang hanya cenderung melihat lokasi yang strategis dan tersedianya fasilitas umum di lokasi ini. Jadi karena terkait dengan Giasi Perme yang ada di Pasuruan Gero, jadi itu berdiri tahun berapa karena memang mekanismenya terkait dengan perizinan itu tidak semuanya melalui kelurahan. Jadi itu berdiri tahun berapa, kapan, jadi kami secara pasti tidak tahu, Mas. Nah, biasanya dalam aturan sebuah perumahan atau apa, di situ mesti ada persentase untuk RTH berapa. Nah, mestinya memang aturannya setiap pembangunan itu ada RTH-nya minimal sekitar 30 atau berapa persen itu memang harus ada RTH. Kalau misalnya perumahan itu tidak ada RTH-nya, ya kami tidak tahu karena memang kewenangannya itu adalah terkait dengan perizinan. Ya, jadi harapan kita terkait dengan adanya berdiri perumahan-perumahan itu paling tidak minimal mesti harus melalui kelurahan dalam artian terkait dengan khususnya perizinan. Minimal mesti harus ada sosialisasi kepada warga masyarakat, dampak lingkungannya, dampak ekonomi, dampak yang lain-lain, sosial juga mestinya harus begitu. Demikian yang saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Bahar atas informasinya. Pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan pemukiman menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang di kawasan ruang terbuka hijau yang mengganggu keberlangsungan lingkungan sekitar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Andrea Rahma, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menurut saya, dengan adanya pembangunan di kawasan ruang terbuka hijau dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu dapat memberikan pemukiman untuk masyarakat, namun perlu diketahui bahwa hal ini dapat mengancam keberlangsungan lingkungan dengan mengurangi area hijau yang sangat penting untuk ekosistem dan keseimbangan ekologi. Saran saya untuk pemerintah agar lebih memperketat perizinan dan regulasi untuk mencegah pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR dengan memberikan sanksi kepada para pelaku berupa penghijauan kembali atau membuat proyek perbaikan lingkungan. Adanya perumahan yang tidak sesuai dengan RDTR Kapanewon Depok tahun 2011 hingga 2031 menunjukkan bahwa izin yang dikeluarkan pemerintah belum mencerminkan pengendalian atau pengawasan secara dini dalam rangka pemanfaatan ruang. Saran saya terkait hal tersebut bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat memberikan informasi terkait legalitas perumahan sehingga masyarakat awam sebagai konsumen dapat mengetahui informasi legalitas perumahan yang akan dibeli. Kemudian, kebijakan RDTR agar dapat mengakomodasi wilayah yang berpotensi sebagai kawasan terbangun, sehingga dapat merefleksikan pengelolaan tanah di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Pendapat saya terkait adanya pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan RDTR di Kabupaten Depok dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Kawasan ruang terbuka hijau memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas udara, mengurangi polusi, dan juga memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Jika perumahan dibangun di kawasan ruang terbuka hijau, maka akan mengakibatkan berkurangnya luas ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saran yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan ini yaitu perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi RDTR dalam membangun perumahan. Dan yang kedua, pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas berupa disinsentif kepada pihak yang melanggar RDTR. Disinsentif dapat berupa pencabutan izin, pengenaan pajak yang tinggi, dan juga pembatasan sarana dan prasarana. Pendapat saya terkait permasalahan yang terjadi di Kelurahan Condong Catur, Kabupaten Depok, keseluruhan perumahan yang sesuai dengan RDTR yaitu 93% dan yang tidak sesuai yaitu 7%. Hal tersebut bisa terjadi karena alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Selain itu, faktor pengembang yang melihat segi lokasi yang strategis yang didukung aksesibilitas dan tersedianya fasilitas umum yang memadai. Saran dari saya yaitu perlunya koordinasi dengan pihak terkait agar kesalahan pemanfaatan tidak terjadi di kemudian hari. Sebab penentuan Pak Joko Boyo tidak adanya komunikasi antar pihak. Kemudian diperlukan insentif kepada pihak yang melanggar agar tidak terjadi di kemudian hari. Adanya perumahan yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang di Kecamatan Depok, di mana seharusnya difungsikan untuk ruang terbuka hijau, akan tetapi pemanfaatannya untuk perumahan. Hal tersebut diakibatkan dari pengembangan perumahan yang tidak memahami peraturan tata ruang terkait. Kemudian dari berkurangnya ruang terbuka hijau, mungkin akan muncul beberapa masalah ke depan seperti banjir, polusi, dan lain sebagainya. Saran saya perlu adanya sosialisasi dan komunikasi ke masyarakat, terus pengembangan perumahan dan instansi yang terkait agar tidak ada kesalahan dalam pemanfaatan ruang. Jalan-jalan ke Yogyakarta, pulangnya mampir ke Surakarta. Pemanfaatan ruang mari kita jaga, agar indah bumi kita.